Aulia Risma Lestari, PPDS Anestasi Undip Semarang. Ya, rekan Fani dan pemirsa Tribunnews, bisa kami jelaskan untuk vonis kasus ini ya, pemerasan dan perundungan terhadap Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Anestasi Undip yang menjerat tiga terdakwa. Tiga terdakwa adalah Taufik Eko Nugroho, mantan Kaprodi PPDS Anestasi Undip. Kemudian terdakwa kedua adalah Sri Maryani, mantan bendahara Prodi PPDS Anestasi Undip, dan terdakwa tiga yang merupakan senior dari Aulia Risma, Zahra Yupita Azra. Nah, tiga terdakwa tadi sudah menjalani sidang vonis atau sidang putusan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang pada Rabu 1 Oktober 2025. Nah, vonis ketiga terdakwa ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada sidang-sidang sebelumnya. Untuk Taufik Eko Nugroho divonis oleh majelis hakim hukuman 2 tahun penjara dari tuntutan jaksa selama 3 tahun pidana penjara. Kemudian untuk Sri Maryani itu divonis 9 bulan penjara dari tuntutan 1 tahun 6 bulan. Begitupun dengan ini ya, terdakwa ketiga Zahra Yupita Azra yang divonis 9 bulan penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 1 tahun 6 bulan penjara. Begitu rekan Fani. Baik rekan Iwan, kemudian mengapa vonis dari majelis hukum ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum? Ya, rekan Fani dan pemirsa Tribunnews, benar ya bahwa alasan hakim ini memberikan vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum ini karena ada berbagai alasan yang dipaparkan dalam persidangan tadi. Jadi tadi majelis hakim membacakan ratusan halaman lembar ya, hasil musyawarah majelis hakim terkait putusan terhadap ketiga terdakwa. Ada beberapa poin yang menjadi ini ya, menjadi peringan terhadap ketiga terdakwa. Yang pertama adalah ketiga terdakwa meskipun telah terbukti melakukan pemerasan itu dihukum lebih ringan karena tidak pernah dihukum ya, sebelumnya tidak pernah terjerat pidana seperti itu. Namun ada beberapa hal juga yang memberatkan terhadap tiga terdakwa. Salah satunya mereka ini ya, memperburuk atau memperberat ini ya, dunia pendidikan atau citra pendidikan dirusak seperti itu akibat dari kasus ini. Nah, kami tadi juga sudah berbincang dengan ini ya, kuasa hukum dari kedua belah pihak antara terdakwa dan korban seperti itu. Nah, dari pihak korban tadi menerangkan kepada Tribun bahwa mereka merasa kecewa dan mereka merasa keberatan atas putusan dari majelis hakim ini. Nah, mereka saat ini sedang berupaya untuk menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya untuk menanggapi putusan hakim ini. Pertama, mereka saat ini sedang berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melakukan istilahnya ini ya, koordinasi untuk menanggapi putusan hakim. Nah, kemudian kedua, keluarga juga, pihak ini ya, kuasa hukum Aulia Risma juga berkoordinasi dengan keluarga dari korban Aulia Risma. Aulia Risma ini telah meninggal dunia ya, sehingga saat ini keluarga dari Aulia Risma diwakilkan oleh ibunya. Nah, ibunya ini Nusmatu Malina saat ini sedang menjalani ibadah umroh. Sehingga tadi kuasa hukum dari Aulia Risma, Yusman Alim, dia mengatakan bahwa saat ini biarkan ibu korban pergi umroh dulu. Setelah itu setelah pulang dari umroh mereka akan berkoordinasi untuk menanggapi dari putusan hakim yang menurut mereka sangat kecewa karena menurut mereka seharusnya hakim bisa memberikan tuntutan maksimal selama 9 tahun, tapi hanya dituntut selama 9 bulan sampai maaf saya koreksi menjadi 2 tahun. Itu kemudian kita juga koordinasi atau sudah wawancari terhadap kuasa hukum dari terdakwa ini ya, kuasa hukum dari para terdakwa, ya ini Pak Khairul Anwar dari kuasa hukum dari Undip Semarang. Mereka masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim yang divoniskan terhadap mereka. Meskipun dinyatakan bersalah dan divonis jauh dari tuntutan jaksa, mereka masih juga keberatan karena mereka merasa yakin bahwa ketiga terdakwa tidak bersalah. Begitu rekan Fani. Baik, terima kasih.